pembenaran bagi yang praktek pengkhianatan kemanusiaan atas alasan apapun. Tidak ada, sekali lagi saya katakan tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Munir Said Tholib atau yang lebih dikenal dengan nama Munir merupakan seorang aktivis HAM Indonesia. Munir lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Kota Malang, Jawa Timur. Munir dikenal sebagai aktivis HAM di Indonesia yang menanggapi berbagai kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru. Kasus kematian Munir yang hingga 17 tahun berlalu masih belum diketahui siapa dalang yang meracuni Munir Said Tholib. Meskipun ada yang menduga bahwa memang ada orang-orang yang berusaha dan ingin menyingkirkan dirinya. Pada tanggal 6 September 2004, pukul 21.55 waktu Indonesia bagian Barat, Munir berangkat menuju Amsterdam dengan menumpangi pesawat Garuda GA974. Pada hari Selasa, pukul 00.40 waktu setempat, pesawat transit di Singapura kemudian melanjutkan perjalanan menuju Amsterdam pada pukul 01.50 waktu Singapura. 3 jam setelah meninggalkan Bandara Changi, pramugara bernama Najib melaporkan kepada pilot Pantun Matodang bahwa Munir yang merupakan penumpang di kursi nomor 40G sakit. Munir meminta pertolongan dari Dr. Tarmizi. Setelah bertemu dengan Dr. Tarmizi, Munir menyampaikan bahwa ia merasa sakit dan telah ke toilet sebanyak 6 kali. Munir akhirnya mendapatkan penanganan dan ditempatkan dekat dengan Dr. Tarmizi. Tidak berselang lama, setelah diberikan obat-obatan oleh Dr. Tarmizi serta teh manis dengan sedikit tambahan garam, Munir kembali ke toilet. Pada pukul 06.00, pramugari mencoba membangunkan Munir untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Namun, tidak ada respon yang diberikan sehingga pramugari tersebut memberitahu Dr. Tarmizi untuk memastikan bagaimana keadaan Munir. Akhirnya, pada tanggal 7 September 2004, pukul 06.10 atau 2 jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia dalam usia 38 tahun. Sesampainya di Amsterdam, jasad Munir diperiksa oleh Netherlands Forensic Institute atau NFI. Pada tanggal 10 Desember 2004, keluarga almarhum Munir, kuasa hukum, dan Kontras mengumumkan hasil otopsi jasad Munir yang dilakukan oleh Institut Forensik Belanda. Dalam hasil otopsi yang dibacakan oleh Suciwati atau istri Munir, tim forensik menemukan konsentrasi arsenik yang cukup tinggi dalam darah Munir. Suciwati juga meminta Menteri Hukum dan HAM untuk segera mengambil tindakan dengan meminta pemerintah Belanda mengirim seluruh dokumen kematian Munir. Terdapat beberapa solusi ataupun upaya yang dilakukan pemerintah maupun dari pihak keluarga dalam melakukan penuntasan kasus pembunuhan Munir. Antara lain, 1. Pembentukan tim pencari fakta. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk sebuah tim pencari fakta atau TPF yang beranggotakan masyarakat sipil dengan tujuan untuk membantu memperlancar tugas Polri dalam menangani kasus Munir. Kedua, pembentukan koalisi dan jejaring dengan LSM lainnya. Kelompok masyarakat sipil memiliki komitmen untuk membantu menuntaskan kasus Munir dengan membentuk Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM. KASUM ini terdiri dari LSM seperti Kontras, Imparsial, HRWG, Elsam, YLBHI, Walhi, Demos, Ikohi, dan masih banyak lagi. Ketiga, melakukan upaya hukum atau legal standing. Selain membentuk TPF, dari pihak keluarga dan kelompok masyarakat juga melakukan upaya hukum seperti melaksanakan eksaminasi publik terhadap putusan bebas Muhdi Purwo Pranjono.
Kemudian juga menggugat secara perdata kepada PT Garuda Indonesia yang kemudian dimenangkan oleh keluarga Munir. Pengusaha diuntungkan, buruh dirugikan. Yang kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Si pengusaha tambah gede sampai tambah jahat. Ya, yang dirugikan siapa? Bro, weh, nyantol ya, nyantol. Nyantol ke badan. Dalam pembunuhan dari kematian aktivis HAM Munir sampai saat ini masih belum terungkap. Sejauh ini terdapat 4 nama-nama yang terseret dalam pusaran kasus Munir yang merupakan anggota dari PT Garuda Indonesia dan BIN atau Badan Intelijen Negara Indonesia. Yang pertama, Polikarpus. Polikarpus Budihari Priyanto merupakan ex-pilot senior Garuda Indonesia. Ia terlibat menggunakan surat dokumen palsu untuk menyatakan diri sebagai kru tambahan Garuda Indonesia pada saat itu. Padahal sebenarnya ia sedang cuti bekerja. Poli akhirnya divonis 14 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Namun, masa penahanan Poli hanya 8 tahun. Ia dinyatakan bebas bersyarat pada 2014 dan bebas murni pada Agustus 2018. Kedua, Indra Setiawan. Indra Setiawan adalah ex-direktur utama Garuda Indonesia yang berkomplot dengan pembunuh Munir. Dalam dakwaan yang dilansir Antara, Indra pada Juli 2004 juga sempat bertemu Polikarpus di sebuah restoran. Pada pertemuan itu, Poli menyerahkan surat yang diklaim dari BIN. Isinya menugaskan Polikarpus sebagai Staff Aviation Security dengan alasan Garuda perlu meningkatkan keamanan. Namun, Indra membantah surat tersebut untuk misi membunuh Munir. Atas perbuatannya, Indra divonis 1 tahun penjara, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa sebanyak 1,5 tahun. Bebas dari penjara pada 14 Maret tahun 2008. 3. Rohainil Aini. Ex-Sekretaris Chief Pilot Airbus Garuda, Rohainil Aini, ikut terlibat dalam pusaran pembunuhan Munir. Rohaini menyalahgunakan jabatannya untuk membantu Poli bisa satu pesawat dengan Munir. Awalnya, Rohainil divonis bebas. Akhirnya, Rohaini tetap divonis hukuman 1 tahun penjara dan bebas pada 12 Februari tahun 2008. Keempat, Muhdi Purwo Pranjono. Muhdi PR adalah mantan deputi kepala BIN yang bebas dari dakwaan membantu pembunuhan Munir pada tahun 2008. Jika ditelusuri ke belakang, Muhdi pernah dicopot dari jabatannya di Kopassus atas dugaan terlibat penghilangan mahasiswa pada tahun 1996, yang merupakan salah satu kasus yang disuarakan dengan sangat lantang oleh Munir semasa hidup. Berdasarkan temuan TPF atau Tim Pencari Fakta Munir, terdapat 16 kali komunikasi antara Muhdi dengan Poli. Saat bersaksi di persidangan, keduanya sudah membantah. Melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008, Muhdi dinyatakan bebas murni dari seluruh dakwaan jaksa. Hakim menilai seluruh dugaan termasuk bukti percakapan tidak bisa dijadikan bukti. Selain 4 nama besar tersebut, kedua nama pramugara Udi Irianto dan pramugari Yeti Susmiati diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Munir sebagai tersangka menyediakan makanan dan minuman, tetapi belum pernah diperiksa oleh aparat kepolisian sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa bisa begitu?